Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita masuk ke bab yang 10. Babu ma jaa fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa? Khuf Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khuf yang dimaksudkan oleh para ulama adalah yusna' minal jilid, sepatu yang terbuat dari kulit, ma'rufa. Wa yulbas fil qadam, dan dia dipakainya di telapak kaki. Fayughattiha kamilah, dan dia menutup semuanya. Nah, kalau sendal itu dia enggak termasuk apa? Khuf, karena enggak semua ditutup. Kalau sepatu, khuf kata para ulama, karena dia menutup semuanya. Sepatu kos kaki itu termasuk apa? Khuf, walaupun tidak terbuat dari kulit, karena dia itu dikiaskan kepada khuf yang terbuat dari kulit, dan itu kata banyak para ulama. Itu yang perlu kita ketahui. Ala kulli al khuf di sini adalah sesuatu hal ke zaman dahulu, sepatu yang terbuat dari apa? Kulit, dan dipakai di kaki dan nutup semuanya. Kalau nggak nutup semuanya, baru nggak dinamakan dengan apa? Khuf. Nah, wallahu alam bisawab. Kita masuk ke hadis yang ke-73. Qala al-musannif rahimahullah, al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Hannad ibn Sari, qala haddatsana Waqi' an Dalham ibn Salih, an Hujair ibn Abdullah, an Ibn Buraidah an abihi anna an-Najashi ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabisahuma thumma tawadda'a famasa 'alaihima. Perhatikan Pak di sini. Hadis di sini disebutkan hadisnya apa? Dhaif. Karena ada siapa? Dalham ibn Salih. Walaupun hadis ini dhaif, tapi wallahu alam itu bukan termasuk yang berkaitan dengan hukum. Maka ini diperbolehkan kita jadikan sebagai hujjah. Jadi ada dalam Islam itu Pak, dhaif itu bisa kita ambil selama enggak berkaitan dengan hukum, enggak berkaitan dengan akidah, enggak berkaitan dengan halal dan haram. Kalau ini enggak berkaitan Pak. Nah, disebutkan di sini bahwasanya Najashi ahda lin Nabi sallam, memberikan hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuffaini, yang dikasih adalah dua khuf, warnanya apa? Hitam. Sadhajaini, yang enggak dibordir. Wallahu alam Pak. Di sini dapat kita ambil faedah bahwa seseorang itu disunahkan untuk saling ngasih hadiah. Enggak ada masalah sama sekali. Dan ini diperbolehkan di antara kaum muslimin. Kenapa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahabu, salinglah kalian ngasih hadiah, maka kalian saling apa? Mencintai. Najasyi itu ingin mengambil kecintaannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling kirim hadiah kepada Kaisar. Kaisar nih Pak, raja ma'ruf, dan dia itu disebutkan baik Kaisar, Kisra dan sebagainya, itu orang kafir, tapi Nabi mau melembutkan hati mereka. Bahkan zakat pun boleh nggak diambil untuk orang-orang kafir yang diharapkan dia masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Ta'lifun lil qulub namanya, untuk melembutkan hati mereka. Hatta yang baru kenal Islam kasih hadiah, kasih zakat, senengin dia. Dan ini diperbolehkan. Dan Najasyi ketika itulah orang muslim. Di tempat masyarakat semuanya apa? Nasrani. Tidak ada yang muslim kecuali Najasyi saja. Ajib ini orang, Masya Allah.
Tapi dia tetap berpegang teguh, Pak. Kalau kita mungkin tidak kuat di lingkungan, hidup di lingkungan orang yang Nasrani, ada yang makan khinzir, ada yang minum khamar, dan. Tapi Najasyi tinggalkan itu semua ketika dia sudah masuk Islam, dan dia bisa hidup loh, Pak, Najasyi di situ, dan berpegang teguh dengan agama Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Najasyi di sini, Pak, disebutkan Najasyi adalah bukan nama orang. Ini seperti Kisra, seperti Kaisar. Fir'aun itu bukan apa? Bukan nama. Macam kalau zaman kita sekarang Perdana Menteri untuk Malaysia, Inggris dan sebagainya. Indonesia presiden. Kalau Saudi apa? Raja, Malik. Ini ada nama-nama tertentu. Najasyi bukan nama. Tapi apa? Laqab, julukan untuk Malikil Habasyah, untuk Raja Habasyah Ethiopia, disebutkan Najasyi. Dan nama aslinya Najasyi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut siapa namanya? Siapa? Naam sahih. Ada situ ya? Naam sahih. Ashamah bin Abjar. Dan itu nama siapa? An-Najasyi. Dan dalam bahasa Arab disebutkan Atiyah ibn Abjar atau Ashamah ibn Abjar. Dan dia masuk Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Masya Allah, Pak, Najasyi ini pernah nggak jumpa dengan Nabi? Pernah nggak? Pernah nggak Najasyi jumpa dengan Nabi? Taib. Najasyi sahabat atau bukan? Najasyi sahabat atau bukan? Apa arti sahabat? Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjumpa dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dalam kondisi beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu, wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Nah, Najasyi sekarang jumpa nggak dengan Nabi? Tapi beriman nggak dengan Nabi? Beriman. Mati di atas apa? Keimanan. Hidup di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu. Ini, Pak, disebut sahabat atau bukan? Nggak bisa disebut sahabat. Makanya, Pak, pentingnya thubutul luqya dalam ilmu hadis, Pak. Itu penting, thubutul luqya, adanya perjumpaan itu penting. Uwais Al-Qarni dipuji nggak oleh Rasul kita sallallahu. Boy, Masya Allah, Pak, disebut oleh Nabi SAW berkali-kali sampai Umar tuh mencari yang mana nama siapa? Uwais Al-Qarni. Karena kalau dia ini dimintakan doanya, Pak, dikabul oleh Allah SWT. Saking cintanya Allah sama siapa? Uwais Al-Qarni. Cinta betul, Pak, Uwais Al-Qarni sama Nabi, sama Allah SWT sama Uwais Al-Qarni. Sampai permintaannya Uwais dikabulkan. Sampai apa kata Umar bin Khattab? Aku akan mencari siapa nih Uwais Al-Qarni. Sampai jumpa akhirnya. Dan ini, Pak, ternyata Uwais Al-Qarni masuk Islam di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Apakah sahabat? Bukan sahabat. Terus siapa dia? Tabi'in, tapi tabi'in khusus, namanya muhadram. Tabi'in khusus. Kenapa? Karena biasanya tabi'in ini hidupnya nggak di zaman Nabi, tapi di zaman sahabat. Tapi ini di zaman Nabi, tapi nggak bisa jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Makanya, Pak, kata para ulama, thubutul luqya, kalau antum bisa jumpa dengan orang-orang yang mulia, fudhala, antum jumpai. Antum jumpa sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ini berselisih, Pak. Thubutu sihhatil hadis. Sahihnya disebutkan hadis ini bisa sahih atau hadis ini dhaif. Yang diperhatikan Imam Muslim, yang namanya fulan, kalau dia mengatakan haddatsana fulan atau fulan an fulan gitu ya. Jadi rawi ngambil dari rawi yang lain. Itu, Pak, nggak boleh sezaman. Harus jumpa. Tapi kalau dia cuma sezaman tapi nggak jumpa, itu nggak boleh, Pak. Ini bagi Imam Muslim harus ada thubutul luqya, harus ada jumpa. Kita nggak mungkin, Pak, ngaku murid fulan kalau nggak pernah jumpa. Kita ngomong, ana nih muridnya Ustadz Syafiq, bahasa lama. Tapi apa? Lewat YouTube.
Nggak bisa. Harus thubutul luqyah, harus apa? Jumpa dengan beliau. Ana Ustaz Fulan tuh guru ana. Tapi nggak pernah apa? Jumpa. Harus thubutul luqyah. Di sini Najasyi, masya Allah Pak, jasanya Najasyi untuk Islam besar. Sampai para sahabat Nabi kita Muhammad SAW bisa beribadah dengan tenang, menyembah Allah dengan tenang. Itu di mana? Di Ethiopia, di Habasyah. Dan hidupnya masya Allah nyaman. Tapi ternyata Pak, yang namanya Najasyi tidak bisa mendahului sahabat-sahabat Nabi yang lain karena tidak mendapatkan derajat suhbah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan aslama fi hayati Nabi sallam wa lam yuhajar ilaih. Dia pernah masuk Islam di zaman Nabi kita sallam tapi tidak pernah hijrah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rida'an lil muslimina fa nafi'an lahum. Dan bentengnya kaum muslimin siapa? Najasyi di zamannya. Dan nafi'an lahum, dan sangat banyak sekali manfaat yang diberikan oleh Najasyi untuk Islam. Wa qissatuhu masyhuratun fi kutubil hadithi wassirah. Dan kisah-kisah Najasyi itu ma'ruf, terkenal di kitab-kitab sirah dan hadis. Wa yadhhar fiha ihsanuhu ilal muslimin, yang mana tampak sekali kebaikan Najasyi untuk kaum muslimin yang awal-awal hijrah. Jadi hijrahnya itu Pak, hijrah dalam Islam itu ada dua. Hijrah pertama ke mana? Habasyah. Hijrah kedua ke Madinah. Dan kalau hijrah ke Madinah banyak nggak kaum Ansor? Banyak. Tapi hijrah ke Habasyah Nasir. Cuman berapa? Satu orang Nasir penolong. Siapa? Najasyi. Yang dia ini bisa ngayomin banyak kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Dan itu keutamaan yang dimiliki oleh Najasyi. Taib. Jadi Najasyi di sini disebutkan memberikan hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini, dua khuf berwarna apa? Hitam, sadajaini, dalam kondisi tidak dibordir. Pak, perhatikan di sini. Apa ucapan Buraidah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasihkan hadiah berupa khuf warna hitam? Apa kata Buraidah? Fala bisahuma. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Memakaikannya ketika awal mendapatkan hadiah dari siapa? Najasyi. Apa kata Syekh Abdul Razak? Wa fi hadza lutfuhu fi qabulil hadiah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertindak dan bersikap kepada orang yang ngasih hadiah kepada beliau. Wa musara'atuhu ilal ifadati minha, dan segera untuk mengambil faedah dari hadiah yang didapat, diterima. Mimma yudkhilu surura wal fara' alal muhdi, yang mana kalau kita dikasih hadiah langsung kita pakai, itu orang akan apa? Senang. Ini sebagaimana Nabi kita Muhammad Najasyi ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khufain aswadain. Nabi dikasih dua khuf warna hitam, langsung apa? Fala bisahuma, langsung dipakai. Antum dikasih makanan, langsung dimakan. Masya Allah. Antum puji, Masya Allah Pak, ini enak sekali. Bukan basa-basi tapi ya. Tapi kalaupun basa-basi nggak ada masalah. Anak kalau dikasih hadiah makan ngomong, Masya Allah Pak, enak gitu loh. Habis makan doakan. Kita kadang-kadang Pak makan tinggal makan, habis itu apa? SMP. Selesai makan pulang. Nggak ngomong Allahumma at'iman at'amana waskiman saqana, atau minimal jazakallahu khairah. Nggak bisa Pak. Puji dulu, makan dikasih makan, Masya Allah makan, Masya Allah enak ini Pak. Coba puji, sering dipuji Pak, Masya Allah enak nih, jazakallah khair. Habis itu mau ucapkan apa? Allahumma at'im man at'amana waskiman saqana. Dibiasakan seperti itu Pak. Ini tujuannya untuk memberikan kebahagiaan kepada orang ngasih hadiah, bukan berharap dikasih hadiah lagi, bukan. Tapi memang seperti itu Pak, orang ngasih hadiah itu akan bahagia kalau kita itu langsung apa? Segera pakai. Dikasih jubah, dikasih apa? Jubah, pakai nggak langsung? Pakai Pak, kalau bersih. Kalau apa? Bersih. Kalau dari plastik ya langsung pakai untuk menunjukkan istilahnya ini baju ini Masya Allah ana senang gitu loh. Itu usahakan dikasih jubah, dikasih koko atau apa, baju muslim ala kulli hal, kalau bisa langsung pakai, menunjukkan
Anak nih seneng dikasih hadiah seperti ini. Tapi kalau dikasih hadiah baju Pak nggak kita pakai sampai seminggu baru kita pakai, orang suudon, aduh kayaknya jelek baju yang dikasih ini, atau kayaknya nggak suka dia, kan gitu kan Pak. Nah, itu kita ambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya hadis yang ke-74. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah anil Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda Dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Dihyah memberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW 2 khuf, sebagaimana tadi Najasyi ngasih berapa khuf? 2 khuf. Falabisahuma, syuf, Nabi SAW langsung pakai ketika dikasih hadiah oleh Najasyi. Ketika dikasih oleh dia, Nabi juga langsung apa? Langsung pakai, Pak. Masya Allah. Wa jubbatan falabisahuma, dan Nabi juga dikasih jubah oleh siapa di? Dia. Falabisahuma, langsung dipakai juga jubahnya. Khufnya dipakai, jubah juga langsung dipakai. Masya Allah. Hatta takharraqa, dan keduanya terus dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai rusak. Sampai apa? Rusak, sampai lusuh gitu loh Pak. Berarti dipakai terus hadiah yang dikasih. La yadri Nabi SAW adakiyun huma amla. Nabi nggak tahu khuf yang dikasih ini apakah hewan yang sudah disembelih atau tidak. Karena macam kayak buaya, kadang-kadang sepatu ada dari kulit apa? Buaya. Sedangkan itu disembelih atau enggak buaya? Enggak. Atau semisal ular, atau semisal sapi, kulit sapi bangkai mati. Nah, itu kondisinya. Wala yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adakiyun huma amla. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu itu udah disembelih ataukah tidak. Tapi tambahan ini Pak, la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adakiyun amla, itu hadisnya dhaif. Itu tambahan dhaif. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Perhatikan Pak sini. Disebutkan ahda Dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain. Dihya memberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW 2 khuf. Dihya ini Pak sering anak sebutkan, namanya Dihya ibn Khalifah. Dihya bin Khalifah, sahabi, ala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajibnya Pak, yang namanya Dihya itu aslama qadiman, termasuk sahabat yang lama masuk, maksudnya duluan masuk Islam. Ini Dihya. Wa kana min ahsanin nasi wajhan, dan kelebihannya adalah bahwa Dihya ini termasuk orang yang wajahnya paling ganteng. Ada beberapa sahabat ganteng, Hasan ganteng Pak, Husain. Hasan ganteng, Husain juga apa? Ganteng. Hasan mirip Ibrahim, Husain mirip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Dihya juga sama gantengnya, mirip siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu Dihya al-Kalbi. Wa kana min ahsanin nasi wajhan. Yang namanya Dihya itu termasuk orang yang paling ganteng wajahnya. Kana yudrab bihil mathalu fi husni surah. Kalau kita mau dibilang mana orang yang ganteng, patokannya siapa? Dihya. Kalau sahabat Pak ditanya mana patokan orang ganteng, patokannya siapa? Dihya al-Kalbi Pak. Yang jadi kriteria orang ganteng itu Dihya al-Kalbi. Wa kana Jibrilu yanzil ala surati, saking gantengnya namanya Dihya, Jibril itu kalau turun untuk Nabi kita Muhammad SAW menjelma, jelmanya mirip siapa? Dihya al-Kalbi. Ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhiri sanati sittin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngirimkan Dihya al-Kalbi itu di akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah, ketika beliau udah pulang dari Hudaybiyah untuk membawa risalah kepada Herakl. Antum tahu Herakl? Hercules, Herakl, Hercules, itu dia. Herakl nih Pak orang kuat. Kalau dalam Islam, sejarah Islam, Pak Herakl ini orang nggak sembarangan, Pak, orang kuat dan orang yang memang panglima seperti itu. Herakl. Nah, kalau kita ini taunya Hercules tadi. Naam. Wa kana wusuluhu ila Herakl fil Muharram sanata 7 qalahu al-Waqidi, dan sampai ke Herakl itu di bulan Muharram di tahun ke-7. Perjalanannya agak jauh Pak. Ya walaupun enggak jauh-jauh amat, tapi yang namanya zaman dahulu itu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Nah, ala kulli hal Pak, sampai ke Herakl itu di awal bulan
Muharram, awal bulan tahun Islam Muharram. Nah, wallahu alam bisawab. Itu kondisi Dihya Al-Kalbi. Tapi hadisnya seperti hadis yang sebelumnya. Taib. Kemudian Mbak, sekarang pertanyaannya, coba perhatikan. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam huma amla. Nabi nggak tahu apakah kondisi khuf tadi itu dari kulit yang hewan disembelih ataukah hewan yang tidak disembelih. Karena banyak Pak sapi tiba-tiba mati. Kalau sapi mati, Pak, itu suci atau najis? Boleh nggak kita makan? Taib, nggak boleh dimakan. Hukumnya apa? Haram. Sepakat para ulama, hukumnya haram. Tapi kalau ditanya apakah itu suci ataukah najis? Najis. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kulit bangkai hewan bakal jadi suci kalau sudah disamak. Disamak itu dijemur. Metode zaman dahulu itu dijemur, disucikan, dan akhirnya baru kita bisa suci dan kita bisa pakai. Nah, Nabi nggak tahu nih, Dihya Al-Kalbi ngasih hadiah itu apakah hewan yang suci ataukah awalan najis habis itu disamak. Ala kulli hal Pak, dua-duanya diperbolehkan. Ngerti nggak sampai sini Pak? Diperbolehkan. Sama antum kalau beli dompet dari kulit apa? Buaya. Kulit buaya ini Pak, ini khilaf sih sebenarnya. Buaya apa hukumnya? Yang sahih haram. Dan ini jumhur para ulama, walaupun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan halal. Tapi wallahu alam yang namanya buaya itu apa? Haram. Kenapa buaya haram? Karena dia hidup di dua alam, bukan hewan laut, Pak. Nah, hewan yang buaya itu nggak disembelih. Nah, kalau dia mati berarti apa, Bang? Bangkai, najis bukan? Najis. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ambil manfaat dari apa? Kulitnya buaya. Bisa, boleh Pak, diambil kulitnya, habis itu apa? Disamak. Itu yang disebutkan idza dubighal ihabu faqat tahur. Kalau seandainya kulit bangkai hewan itu dijemur, maka sudah apa? Disamak, maka sudah apa? Suci. Maka boleh, nggak ada masalah sama sekali. Jadi antum pakai dompet dari kulit buaya, gesper, tali pinggang, itu diperbolehkan. Na'am wallahu alam bisawab, yang penting disamak. Na'am. Taib. Kemudian bab yang baru, bab ke-11. Babu ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beda sendal dengan tadi? Khuf. Kalau sendal nggak nutup semuanya. Kalau khuf itu nutup semua. Batasnya itu Pak sampai ka'ab, sampai mata kaki tertutup. Itu disebutkan apa? Khuf. Baik, perhatikan Pak di sini. An-na'al ma wukiyat bihil qadam minal ard. Sesuatu barang yang digunakan untuk menjaga telapak kaki dari apa? Dari tanah. Makanya anak sering sampaikan juga, Rasul itu pakai sendal. Anak-anak santri ini kadang-kadang disuruh pakai sendal itu susah. Padahal fungsi pakai sendal, coba perhatikan. Ma wukiyat bihil qadabu minal ard. Sesuatu barang yang digunakan untuk melindungi apa? Kaki dari berjalan tanah. Nanti kadang-kadang kena paku. Ada santri kena paku kan kemarin? Siapa? Fadilun kan? Fadil. Udah tahu disuruh pakai sendal, nggak pakai sendal, kena paku disuntik. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering pakai sendal, tapi ada masanya tidak pakai sendal. Disebutkan oleh oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk nyeker sesekali. Ahyanan itu apa? Sesekali, bukan sering-sering. Ke belakang Masya Allah ngecor, nggak pakai sendal. Nanti balik lagi nggak pakai sendal. Ada Masya Allah Pak, itu lagi tebang pohon, anak-anak ke sana, sap ke sana. Lagi hujan-hujannya. Balik ke sini Pak, lewat masjid.
Udah coklat semua, ya Allahu Akbar. Itu kadang-kadang Pak nggak menjaga masjid, kondisinya nggak menjaga tubuh diri, ya kalau kena duri gimana? Makanya fungsinya sendal itu dalam Islam memang dipakai Pak, diusahakan dipakai. Kenapa? Mau kiat bihil qadam min ard. Dan kita perlu tahu yang namanya sendal, kaki kita ada nggak hak yang wajib kita tunaikan? Ada. Inna libadanika anika haqqa. Sesungguhnya dalam setiap tubuh engkau itu ada hak yang wajib engkau tunaikan. Haknya kaki dikasih apa? Sendal. Kalau nggak kita kasih sendal, Pak, zalim nggak kita? Zalim. Nanti kita sebutkan insyaallah. Nanti kita sebutkan. Jadi kalau para ulama kita harus perhatikan, usahakan pakai sendal. Dan Nabi kita Muhammad SAW kita udah bahas gimana telapak kaki Nabi ujungnya. Pecah-pecah nggak? Enggak. Kalau nggak pecah-pecah berarti seringnya pakai sendal. Hasan. Pecah-pecah semua. Itu kenapa? Jarang pakai sendal. Iyalah kena panas kemana-mana dan sebagainya. Nah, wallah alam bisawab. Sampai kalau kita berkebun, nah kok usahakan pakai sepatu boot kan kayak gitu. Karena ada hak kaki kita yang wajib apa kita tunaikan. Kalau itu berbahaya bagi kita cuma pakai sandal, jangan. Naik gunung pakai sandal selop, swallow. Ada santri itu Pak, masya Allah, kalau santri itu ajib-ajib itu, anak-anak gunung itu Pak, ada itu daki gunung tidak pakai sepatu, pakai sandal swallow, nyampe puncak Pak. Rombongan abang ana itu ke gunung Merapi, Semeru itu Pak, masya Allah ajib ini, pakai swallow Pak, katek duit. Iya, tapi nyampe ke atas. Ini anak-anak pondok yang kuat. Nah, ala kulil itu harus kita perhatikan, lihat medannya dan sebagainya, itu harus dijaga. Nah, wallah alam bisawab. Jadi anak-anak santri itu Pak, kalau di Jawa itu anak-anak Bukhari, Ali Irsyad itu memang pendaki semua itu Pak. Pendaki gunung mereka. Kuat-kuat fisiknya mereka, orang-orang itu. Abang ana Pak kurus gara-gara itu. Sebelumnya gemuk abang ana. Kurus gara-gara suka daki gunung selalu. Gunung apa yang tinggi-tinggi itu Pak. Memang ada orang-orang kayak gitu. Kalau anak habis waktu nonton itu, dia aja ayo berangkat, kata abang ana. Ndak, malas sana ngomong. Tapi mereka itu kuat Pak fisik-fisiknya. Nah, wallah alam bisawab. Taib. Disebutkan Pak oleh Syekh Abdul Razak di sini, wa yuqalu fi hadzal bab tentang pakai sandal ini itu sama dengan bab-bab sebelumnya, babul libas, bab pakaian. Bahwasanya apa yang dipakai oleh seorang, baik itu imamah, sorban atau gamis ataupun pakaian-pakaian yang lainnya ataupun sendal, itu sama, yang namanya hukum asalnya itu tidak dilarang. Berarti hukum asalnya pakaian, hukum asalnya imamah, hukum asalnya apa? Warna dan sebagainya. Hukum asalnya apa? Mubah, nggak dilarang. Itu kata Syekh Abdul Razak. Sama juga sendal juga seperti itu. Dengan model apapun juga sendal diperbolehkan selama tidak mengandung larangan Islam. Taib, hadis ke-75. Disebutkan qala al-musannif rahimahullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi ma'ruf. Abu Daud At-Tayalisi. Qala haddatsana Hammam an Qatadah. Qala qultu li Anas bin Malik. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, "Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qatadah nanya ke Anas bin Malik, gimana kondisi bentuk sendal Nabi kita Muhammad sallallahu. Apa kata para ulama Pak? Berarti Qatadah ini, para tabi'in itu penasaran gimana kondisi Nabi kita sallallahu, walaupun bukan akhlak ataupun agama, cuman sekedar pakaian ataupun sendal, sampai dia penasaran gimana sih sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai seperti itu Pak. Berarti perhatiannya para tabi'in, para ulama, termasuk di sini khususnya Qatadah, berarti kepada Anas bin Malik, itu pengen tahu cintanya mereka kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulullah, gimana kondisi sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahuma kibalan. Anas bin Malik mengatakan dia ada dua tali. Antum tahu sendal Pak? Ini kan jempol biasanya, telunjuk, tengah, kan 5 ya. Biasanya sendal itu kan ada 1, 2. Itu Pak fungsinya untuk menguatkan. Ada 2 tali yang menguatkan jarinya di antara jempol dengan jari telunjuk. Sendal orang tadi kayak gini, antum tahu kan? Itu kibalan yang untuk menguatkan, untuk jepit apa?
untuk jepit jari. Disebutkan Pak oleh Syekh Abdul Razak di sini, yang namanya kibalan adalah yakunu baina asbi'ar rijl. Itu digunakan di antara dua jemari kaki. Wa huwa yusa'idu ala rahatil insani fil masyi. Tujuannya untuk memudahkan seseorang, membantu seseorang agar mudah ketika berjalan, nyantai dia. Wa thabatil hidha'i fil qadam, dan agar sendal itu tuh nempel di kaki. Antum tahu selopak yang enggak ada talinya? Yang dari ujung sini sampai ujung sini, tuh, ya kan? Gimana anak-anak kita pakai sendal, Pak? Jarinya ke depan semua, ya kan? Beda sama yang ada talinya. Ini, Pak, termasuk sendal Nabi kita Muhammad SAW. Nabi jalannya cepat atau lambat? Cepat. Kalau tak ada itu, Pak, mungkin kaki Nabi itu ke depan. Karena Nabi itu jalan cepat. Makanya difungsikan kibalan tadi, dua tali tadi, untuk menjepit jari Nabi kita Muhammad SAW, jari kaki beliau. Itu fungsinya biar nggak maju ke depan. Ini kata beliau, yusa'idu ala rahatil insani fil masyi. Fungsinya untuk memudahkan seorang dalam berjalan. Wa thabatil hidha'i fil qadam, dan agar sendal itu betul-betul nempel di kaki. Nggak ke depan kali, nggak, Pak. Atau nggak ke belakang kali. Jadi itu fungsi apa? Sendal. Dan macam kayak sendal jepit itu, Pak, enak pakai sendal jepit sebenarnya, karena dia tuh lebih ngikat dia. Tapi masing-masing ya terserah, mau pakai selop langsung nggak ada tali juga nggak ada masalah, atau pakai sendal jepit juga tidak ada masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hadis yang berikutnya hampir sama, disebutkan oleh musannif rahimahullah. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin Harith an Ibnu Abbas. Ini dari siapa? Ibnu Abbas. Tadi dari Anas bin Malik. Apa kata Ibn Abbas? Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani mathniyun syirakuhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendal itu ada dua tali, yang mana tali itu bercabang dua. Mathniyun syirakuhuma itu bercabang dua. Ikat yang di depan sama ikat yang di belakang. Itu sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak usah jauh-jauh, Pak. Kalau kita pakai sendal yang ada di tali atau serak, itu lebih apa? Lebih enak. Itu sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang berikutnya juga sama, Pak, tapi ada perbedaan sedikit. Hadis yang ke-77, qala al-musannif rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibn Tahman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik na'laini jardawaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik mengeluarkan dua sendal jardawain. Jardawain ini, Pak, yang tidak ada bulunya. Jadi sendal Nabi itu sendal kulit, tidak ada apa? Bulunya. Makanya digunakan, Pak, disebutkan nanti kita akan sebutkan insyaallah dari Ibn Umar bahwa sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam memang enggak berbulu, padahal dari kulit. Makanya dipakai itu biasanya kulit sapi. Kalau kulit sapi ini insya Allah nggak ada apa? Bulu, nanti kita sebutkan insya Allah. Nah, jardawain itu nggak ada bulunya. Lahuma kibalan, yang ada dua talinya. Qala fahaddatsani Tsabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lainin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas ibn Malik mengeluarkan sendal itu, Anas bin Malik mengatakan apa? Ini sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti, Pak, tak boleh pakai sendal yang ada bulunya. Antum tahu sendal rumahan ada nggak bulunya? Sendal rumah ada biasanya. Sendal yang apalagi ruangan AC dingin itu biasanya ada sendal itu fungsinya untuk apa? Untuk menghangatkan. Karena kita, Pak, kalau seandainya dingin kondisi AC, pakai langsung nyeker kena lantai, biasa demam atau apa, itu kadang-kadang seperti itu karena kondisi tubuh yang nggak bisa menyesuaikan. Makanya di sini kita perlu perhatikan, bukan berarti nggak boleh, karena balik-balik lagi sendal itu bukan ibadah, kebiasaan saja. Walaupun nanti Ibn Umar itu semangat, walaupun cuma kebiasaan, tetap Ibn Umar menjaga sesuai dengan Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihannya Ibn Umar. Walaupun nggak ada masalah kita mau pakai yang ada bulunya ataukah tidak, itu terserah. Nah, wallahu alam bisawab. Hadis yang berikutnya 78. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi an Ubaid ibn Jurayj annahu qala li bin Umar, bahwasanya dia mengatakan untuk Ibn Umar. Apa kata dia? Ra'aituka talbasun ni'al sibtiyah. Wahai Ibn Umar, aku melihat engkau itu menggunakan sendal sibtiyah. Sendal sibtiyah itu Pak, sendal apa? Disebutkan sibtiyah adalah jaldul baqar al-madbugh. Sibt itu Pak adalah sendal yang terbuat dari kulit apa? Sapi, al-madbugh, yang sudah disamak. Wa tusamma sibtiyatan li'anna sya'raha qad subitat anha. Dinamakan dengan sibtiyah karena bulunya qad subitat, dari kata subita, sudah dihilangkan, terpotong sendiri Pak, karena sudah disamak. Makanya disebutkan Nabi SAW ketika Anas bin Malik mengeluarkan jardawai ini, mengeluarkan sendal yang tidak ada apa? Bulunya. Ibn Umar pakai itu Pak. Berarti sendal Nabi kita SAW tidak ada apa? Tidak berbulunya. Padahal di zaman Nabi Pak, oh, jangan ke zaman Nabi, zaman kita sekarang di Mekah Madinah ada nggak musim dingin? Ada musim dingin Pak, tapi tetap sendal Nabi tak ada bulunya. Itu perlu kita ketahui. Kalau memang dingin, Nabi SAW pakai khuf. Pakai apa? Khuf yang nutupin itu semua. Na'am, wallahu alam bisawab. Ketika ditanya Ibn Umar, ya Ibn Umar, lima talbasni al sibtiyah, kenapa kau pakai sendal sibtiyah seperti ini? Apa kata Ibn Umar? Inni ra'aitu Rasulullah SAW yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run. Aku selalu melihat Nabi kita Muhammad SAW menggunakan sendal yang tidak ada bulunya. Bayangkan itu Pak. Padahal di zaman Ibn Umar ketika itu banyak orang-orang pakai sendal yang ada apa? Bulunya. Kebiasaan mereka itu ada bulunya gitu loh Pak. Karena memang indah dan lebih nyaman. Lebih enak kalau ada bulunya. Tapi ternyata di Ibn Umar ditanya, kenapa engkau pakai sendal yang tidak ada bulunya? Apa kata dia? Karena aku melihat Nabi pakai sendal yang tidak ada bulunya. Fa'ana uhibbu an albasaha, maka aku suka untuk memakai sendal seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi Pak, diusahakan kita itu pakai apa? Sendal bebas saja. Tapi kalau kita mau ngikuti sunnah Nabi, silahkan. Seperti Ibn Umar ini Pak, kuat loh sunnah Nabi. Anu sampaikan kalau nggak salah di sini. Ada satu pohon rindang dulu yang rantingnya pendek. Nabi lewat sama Ibn Umar. Nabi nundukkan apa? Kepalanya. Ibn Umar juga nundukkan kepalanya. Nabi meninggal Pak. Ibn Umar lewat situ pohon lagi, pohon yang sama, udah ditebang pohonnya. Ibn Umar tiba-tiba nundukkan kepalanya. Kaget lah murid-murid. Ya Ibn Umar, ya fa'alta hada. Wahai Ibn Umar, kenapa kau lakukan ini? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fa fa'altu. Dulu aku melihat Nabi melakukan itu dan aku lakukan itu juga. Maka aku lakukan hal yang sama saat ini. Bayangkan itu Pak. Karena untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai antum tahu ada sumur Pak, Masya Allah. Ibn Umar lewatin sumur. Tiba-tiba di sumur ini muter Ibn Umar. Muter berkali-kali. Habis muter Pak, langsung jalan lagi. Yang lainnya jalan duluan, ketinggalan Ibn Umar. Ditanya, ya Ibn Umar, ini fa'alta atau Ibn Umar, kenapa kau lakukan ini? Apa kata dia? Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat sini, nyari air di bawah itu, muter lihat. Di sumur itu ada air enggak? Ternyata ada air, Rasul minum. Di saat ini juga aku apa? Keliling muter juga, apalagi nggak butuh minum. Bayangkan Pak itu. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dijaga oleh Ibn Umar. Padahal itu nggak usah dilakukan loh Pak. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah termasuk istilahnya seorang ulama yang membahas tentang Ibn Umar. Saking semangatnya Ibn Umar dalam melakukan apa? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu Pak, kenapa kita itu jenggot kan nggak boleh dipotong kan? Aful liha wa qusus syawarib. Peliharalah jenggot dan potong apa? Kumis. Dan nggak pernah disebutkan dalam satu pun riwayat Nabi memotong jenggot, nggak pernah. Satu pun riwayat nggak pernah. Tapi ternyata Ibn Umar memotong apa? Jenggotnya satu qabdah dipotong sama Ibn Umar. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Kalau Ibn Umar berani memotong jenggotnya, berarti itu pernah ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari riwayat Nabi nggak ada, Pak. Tapi ternyata kalau Ibn Umar lakukan, nggak mungkin Ibn Umar lakukan kecuali ada sunnahnya.
Sama Idul Adha, Idul Fitr. Antum kalau sholat Pak, ngangkat nggak tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Antum cek hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, enggak ada antum jumpai Nabi angkat tangan. Enggak ada sedikit pun. Yang angkat tangan siapa? Ibn Umar. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Kalau Ibn Umar angkat tangan, enggak mungkin Ibn Umar lakukan itu kecuali ada siapa? Sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun enggak disebutkan riwayatnya. Saking semangatnya Ibn Umar melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kebiasaannya dilakukan, apalagi urusan ibadah. Ini kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Isya ya? Nah, fadhal isya dulu. Taib. Hadis yang ke-79. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Mansur. Ini sama seperti yang sebelumnya, Pak. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Abi Dhi'b an Salih maula At-Tau'amah an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Sandal Rasul itu ada dua tali. Ini kita bahas, kita lewati 6. Hadis yang ke-80. Nah ini dia. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Mani'.
Qala haddatsana Abu Ahmad, qala haddatsana Sufyan, ani Suddi, qala haddatsani man sami'a Amr ibn Hurayth yaqul. Antum tahu Pak? Coba perhatikan. Haddatsana Suddi, ya kan? Terus apa setelahnya? Qala haddatsani man sami'a Amr ibn Hurayth yaqul. Kata Suddi, aku telah menceritakan kepadaku orang yang mendengarkan Amr bin Hurayth berkata. Disebutkan enggak namanya? Itu Pak, kata para ulama, maksudnya ke hadis dhaif. Karena majhul, enggak disebutkan. Ana ngomong gini. Antum tahu enggak? Fulan tadi ana lihat fulan di sana. Ana lihat fulan di sana. Terus ketika itu Pak, ana dengar dari antum mengatakan fulan di sana. Nah, ana ngomong ya, ana dapat dari seseorang yang mengatakan bahwa fulan di sana. Enggak diterima Pak, enggak bisa diterima. Karena enggak disebutkan siapa orangnya. Bisa jadi itu orang yang thiqah ataupun orang yang lemah. Karena masuknya itu Pak, Amr ibn Hurayth sahabat. Tapi setelahnya yang dengar dari Amr bin Hurayth tabi'in. Tak semua tabi'in orangnya apa sih? Thiqah. Makanya di sini disebutkan hadisnya dhaif, tapi nanti terbantu dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Makanya perhatikan di sini. Amr bin Hurayth mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Aku melihat Nabi kita Muhammad SAW salat di dua sendal makhsufataini yang dijahit. Apa dijahit? Jadi sendal Nabi Pak dijahit, bukan dilem. Dia apa? Mana lebih kuat? Dijahit. Apa? Disol, sahih. Itu lebih kuat, dijahit. Dan penguatnya mana? Hadisnya dari Musnad Ahmad. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, qila laha. Aisyah ditanya, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?" Apa yang Nabi perbuat ketika di rumahnya? Qalat kama yasna'u ahadukum, sebagaimana kalian yang lain, yakhsifu na'lahu, yang mana beliau itu menjahit apa sendalnya sendiri, wa yuraqqa thawbahu, dan beliau menambal pakaiannya sendiri. Pak, berarti Nabi menjahit apa? Sendal. Dan itu lebih kuat. Makanya Pak, kalau kita beli sepatu nggak jelas kualitasnya, ahsan di sol dulu. Kami dulu Pak katik duit beli sepatu mahal nggak mungkin. Jadi apa? Beli sepatu murah tapi langsung dijahit. Kuat Pak. Santri. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada duit, yang penting murah. Itu santri. Makan Pak, nggak apa-apa tahu tempe tapi nasinya banyak. Itu santri. Beda sama orang-orang keluar, orang-orang kaya Pak, nasi sedikit lauknya banyak kan gitu. Kalau santri enggak Pak, nasi banyak, lauk apa? Sedikit. Bisa mereka. Kondisi anak-anak kita nama. Itu kondisi apa? Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW itu jahit sendalnya. Jadi usahakan dijahit Pak. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwa Nabi kita Muhammad SAW sholat pakai sendal. Ini coba antum lihat. Karena Nabi SAW yusalli fi na'laini maksufatain. Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam di atas dua sendal yang dijahit. Jadi Nabi pakai sendal. Tapi apa kata beliau Pak? Di sini disebutkan ini adalah sunnah Nabi kita SAW berupa ucapan. Nabi ucapkan, Pak, nggak apa-apa sholat pakai apa? Sendal. Wal fi'liyah, dan Nabi kerjakan juga, Nabi praktekkan sholat pakai sendal. Fala iskala fi jawazihi, maka nggak ada masalah kalau kita bolehkan seseorang sholat pakai apa? Sendal. Tapi ingat, innama takunu ardul masajid turaban wa hasba. Kalau seandainya lantai masjid itu pasir, tanah ataupun kerikil. Sekarang kondisinya kita pakai apa? Karpet, sejadah. Masuk pakai sendal. Ngamuk semua orang, Mbak. Kotor semuanya. Kenapa? Karena pakai sendal. Kalau mau memang khususkan atau mau sholat pakai sendal, mau mengamalkan sunnah Nabi ini, beli sendal
beli, taruh masjid. Untuk antum praktekkan sholat pakai baru beli, baru loh Pak ya, baru beli nggak pernah pakai luar, bawa ke masjid. Antum pakai sendal, sholat di situ, pakai sendal itu. Dan itu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini udah banyak ditinggalkan zaman kita sekarang karena kondisi masjid yang tidak memungkinkan sholat pakai apa? Sendal. Tapi bisa kita praktekkan Pak. Tapi izin dulu, kasih tahu marbot, jangan marah antum ya. Ini baru beli ana pakai untuk apa? Menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Pak, fadhal antum pakai untuk ya minimal Pak ada antum sunnah Nabi yang antum kerjakan yang orang dah tinggalkan untuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Ada Pak dulu dan muhafidin. Santri dan muhafidin ini santri yang sudah tua, dikhususkan di Bukhari untuk menghafal apa? Al-Qur'an Al-Karim. Ditargetkan Pak. Ada salah satu Masya Allah Idat Muhafidin ini, beliau selalu pakai sendal ketika sholat, dan itu sendalnya beli, dan memang dikhususkan diletakkan di masjid, nggak dikeluar Pak. Memang beliau pakai untuk apa? Sholat di masjid. Fungsinya untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi kalau pakai karpet, pakai lantai seperti kita, jangan pakai sandal yang dari luar, nggak boleh. Itu yang perlu kita perhatikan karena itu mengganggu orang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian terakhir insyaallah hadis berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj. Antum tahu A'raj Pak? A'raj itu orang mata picek. Itu ada beberapa ulama yang disebutkan digelari dengan seperti itu, bukan menghina. Justru itu apa? Pujian. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga gelar-gelar yang agak lucu, gigi lepas, dan disebutkan itu Pak. Dan itu memang kekhususan mereka. Jadi A'raj ini memang suatu hal cacat. Anil a'ma, anil a'mash, anil a'raj, itu Pak cacat semua itu. Cuman bukan untuk menghina, dan mereka itu mau dilakopin dengan itu. Dan itu kekhususan bagi mereka. Termasuk A'raj di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang kalian itu berjalan di satu sendal. Tidak boleh Pak. Liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Pakailah sendal dua-duanya atau lepas sendal dua-duanya. Kenapa Pak? Perhatikan, kenapa kita dilarang oleh Nabi kita SAW untuk pakai satu sendal? Sampai Pak Nabi mengatakan la yamshiyanna, jangan sekali-kali kalian berjalan fi na'in wahidah, di satu sendal. Sampai disebutkan dengan nunut taukid. Nunut taukid ini nun penekanan, jangan sekali-kali kalian berjalan pakai satu sendal. Kenapa Pak? Yang pertama alasannya, karena kalau kita pakai sendal tasyabuh dengan siapa? Syaitan. Kita menyerupai syaitan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, fa inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Karena syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Syaitan Pak ada sendalnya, cuman nggak tahu gimana sendalnya syaitan. Tapi dia pakai sendal. Tapi sendalnya yang dipakai cuman satu. Syaitan kentut. Gimana kentutnya Allah Adam? Tapi dia kentut. Syaitan tidur syaitan. Gimana tidurnya? Allah alam. Nah, termasuk di sini Pak, syaitan juga ada sendal. Gimana sendalnya? Allah alam. Yang jelas mereka pakai satu sendal. Kata Nabi, fa inna syaitana yamshi bina'lin wahidah. Karena syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Jangan tiru syaitan. Kenapa Pak? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ngerti Pak sampai sini? Baik. Alasan yang kedua, Masya Allah, ini ajib nih Pak. Li'alla yakuna zulman lil badan. Karena kalau kita pakai satu sendal itu zalim dengan badan, zalim dengan tubuh kita. Nah, taib. Kenapa? Syuf Pak, sampai disebutkan itu kita tidak adil dan bahkan zalim. Kita kasih satu kaki sendal, yang satu nggak dikasih. Zalim bukan? Zalim. Kenapa yang dikasih cuman kanan? Kenapa nggak kiri?
Jangan ditanya di akhirat nanti, jangan dikira di akhirat nggak ditanya sama Allah. Kenapa engkau zalim? Satu kaki dikasih. Pak, kaki ini ngomong nggak pada hari kiamat? Ngomong sampai kulit Pak semua bersaksi. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Sampai kita marah sama tubuh kita. Kenapa kalian mengucapkan itu? Kenapa kalian ngadu sama Allah? Apa kata mereka? Antaqana Allah. Yang buat kami berbicara siapa? Allah. Alladzi antaqa kulla syai'. Yang mana Allah tuh mampu untuk membuat yang apapun juga berbicara. Batu Pak bisa nggak berbicara? Bisa, Allah takdirkan. Nanti di akhir zaman itu terjadi. Di zaman Nabi pun sudah terjadi. Jawab salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadu, Pak. Enggak dikasih sendal. Nah. Itu kondisinya, Pak. Maka jangan sampai antum ini bertindak zalim. Yang kanan dikasih, yang kiri enggak dikasih. Ditanya, Pak. Hajib ini. Itu yang Allah firmankan, innallaha ya'murukum bil wa an ta'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan berbuatlah adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak, kenapa kita dilarang? Dan ini enggak disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Yang ketiga, karena pakai satu sendal itu, Pak, min khawarimil muru'ah, termasuk perusak wibawa seorang. Iyalah, Pak, antum lihat Ustaz, jangan Ustaz Habib, jangan Ustaz Ammar, anak pakai satu sendal, lucu nggak sama antum? Ya Allah, Ustaz, pakai sendal satu lagi atau lepas dua-duanya kan gitu? Antum aneh aja, Pak. Gak usah Ustaz. Pak Thayyib, ketua yayasan kita, Masya Allah, bukan orang beragama, bukan orang yang kuat maksudnya dalam ilmu dan sebagainya, tapi wibawanya kuat kan beliau itu, kuat Pak beliau itu. Antum lihat kondisinya. Semisal kalau terjadi, gimana pandangan antum? Berubah enggak? Berubah. Itu hampir kata semua para ulama. Termasuk khawarimul muru'ah sebenarnya. Khawarimul muru'ah, Pak. Anda sampaikan juga. Ngantri duluan di tempat makan. Itu dibahas, Pak, min khawarimul muru'ah. Makanya dulu ulama, Pak, nggak mau ngantri, nunggu sampai akhir, selesai diambil baru mereka apa? Ngambil. Nggak mau, Pak, mereka ngantri, nggak mau sampai disuruh duluan. Enggak. Makanya sunnahnya, Pak, kalau bisa bagusnya yang disunnahkan oleh para ulama, walaupun nggak ada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itu dihidangkan sebagaimana para sahabat Nabi kita SAW menghidangkan khusus untuk Nabi kita Muhammad di tempat yang khusus. Makanya di tempat khusus itu apa kata Hudzaifah, lam nada aydiyana hatta wada'a Rasulullah yadahu. Kami enggak bakal mulai letakkan tangan kami di tempat makanan sampai yang pertama letakkan siapa? Rasul. Diletakkan tempat khusus. Nabi enggak pernah, Pak, ngantri. Enggak pernah. Kalau kita, Pak, enggak ada masalah. Tapi makanya Anda pernah mengingatkan, ada salah satu ustaz kita, ustaz untuk santri-santri itu ngikut ngantri, enggak boleh. Anda panggil, enggak boleh, Ustaz, sini antum. Kenapa? Itu termasuk khawarimul muru'ah. Tawadhu tapi pada tempatnya. Itu kata para ulama. Na'amullah. Termasuk khawarimul muru'ah, Pak, di sini orang pakai sendal cuman satu. Sampai Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan orang yang pakai sendal cuman satu, disebutkan dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Juga sama, Pak, beda warna. Pakai sepatu kanan merah, kiri biru. Sekarang lagi ngetren itu, Pak. Enggak sekarang, tahun-tahun sebelumnya ngetren itu, satu putih, satu hitam. Ini khawarimul muru'ah. Enggak ganteng juga, Pak. Enggak menambah kegantengan, tapi nambah lucu aja. Mungkin bagi orang-orang tertentu itu fashion gitu ya. Oh, ini fashion aneh ini. Tapi bukan fashion, Pak. Itu khawarimul muru'ah, termasuk khawarimul muru'ah. Jadi banyak, Pak, khawarimul muru'ah yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di sini khawarimul muru'ah adalah pakai sendal cuman satu. Sampai Syekh Ibn Baz, coba antum perhatikan, Pak. Disebutkan ada orang bertanya di situ. Lau kanatin na'al tsaniyah ba'idatan anni khutwatan aw khutwatain. Gimana kondisinya kalau seandainya satu sendal nih, Pak, agak jauh itu 2 langkah. Boleh enggak saya itu pakai sendalnya itu cuma satu dengan 2 langkah saja? Satu sendal 2 langkah. Apa kata beliau? Ini stata'ata alla tukhalifa sunnah walau bi khutwatin wahidah faf'al. Kalau engkau bisa enggak menyelisih sunnah Nabi SAW walaupun cuma 1 langkah, lakukan. Maksudnya, Pak, kalau bisa cuma 1 langkah, antum enggak bisa, kalau bisa enggak jadi sunnah Nabi, lakukan.
Jangan alasan kan cuma 2 langkah, kan cuma 1 langkah. Lah, hatta 1 langkah kalau bisa ikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Na'am wallahu alam. Besok ini kita tutup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah hadis yang berikutnya insyaallah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kalau bapak meninggal, pada intinya ibu yang masih hidup, semestinya tinggal dengan anak laki-laki yang ada atau ikut anak perempuan. Hukum asalnya Pak ikut anak laki-laki. Kenapa ikut anak laki-laki? Karena anak laki-laki itu yang nyari maisha. Perempuan enggak nyari maisha, Pak. Perempuan fungsinya waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kalian di mana? Di rumah-rumah kalian. Enggak usah keluar-keluar wanita. Enggak usah banyak keluar, di rumah. Yang keluar nyari maisha siapa? Laki-laki. Maka orang tua, bapak sudah meninggal, ibu tarik. Kita laki-laki rejal kita nih, Pak. Kita laki-laki enggak boleh. Kita laki-laki, kita bukan perempuan, Pak. Panggil, Mi, sini, sama ana. Ikut sama ana. Kita tinggal sama. Tapi ingat, tak boleh satu rumah dengan istri kita. Tak boleh satu rumah. Tinggal satu tempat, tapi harus ada sekat. Kalau antum tinggal satu rumah, zalim. Kenapa? Dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna. Wahai para laki-laki, tinggalkanlah, berikanlah tempat tinggal untuk istri-istri kalian berupa tempat tinggal, wa la tudarruhunna, jangan bahayakan mereka. Apa kata para ulama? Termasuk membahayakan istri kita digabungkan antara istri dengan apa? Keluarga kita. Termasuk keluarga kita, Pak, itu apa? Orang tua ibu kita. Apalagi perempuan dengan perempuan sering menggunakan pakai perasaan. Kita berbuat baik sama istri, umi kita cemburu. Kita berbuat baik sama umi istri kita, perempuan, Pak, itu biasa. Maka kita laki-laki harus tempat tinggalkan ibu kita tarik, Pak. Apalagi bapak kita sudah meninggal, rejal kita nih, Pak. Antum enggak usah takut fulus, enggak ada. Tanggung jawab antum. Wasilah antum tarik ibu umi antum, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Jangan, Pak, dibiarkan. Kita ini laki-laki, rejal kita panggil tarik, Pak, ke umi. Enggak boleh umi jauh-jauh dari anak. Sini sama anak. Kalau kita sekarang kan, Pak, rumah panggung kan. Bisa istri di bawah, umi di atas. Dapurnya masing-masing, kamar mandi masing-masing, pintu masing-masing. Jadi enggak ada segan-segannya. Itu disebutkan oleh para ulama, wala tudaruhuna, jangan bahayakan salah satu dari mereka. Itu enggak boleh. Termasuk membahayakan itu kita kumpulkan dengan apa? Dengan keluarga kita. Apalagi paling bahaya itu, Pak, kalau kita dikumpulkan dengan apa? Ipar. Alhamu almaut. Banyak kondisi itu enggak bisa digabungkan, enggak boleh. Maka tinggalkan jadikan tempat tinggal untuk istri kita itu yang enggak membahayakan dia. Jadi panggil orang tua, buatlah, Pak, ya kayak kayu aja enggak ada masalah. Buat kayu. Yang penting dia itu kita berikan umi kita itu tempat yang nyaman seperti kita tinggal sama istri kita. Kita kasih perabotan dan sebagainya. Ada Allah, enggak usah perlu kita takutkan di situ. Na'amullah alam bisawab. Bagaimana dengan hak waris anak yang lainnya yang telah diberikan semua haknya, terserah mau diapakan, sedang yang satu ini masih ditahan alasan untuk hidup. Hak waris yang perlu kita perhatikan itu diberikan bukan sebelum meninggal. Oh antum ini ya, oh ini ya, ini hak waris itu dibagikan semua. Itu bukan hak waris, itu hadiah, hibah namanya. Yang kita kasih sebelum kita meninggal itu namanya hibah. Setelah meninggal baru namanya apa? Waris. Jadi kalau sudah diberikan itu nggak warisan, Mak. Itu nggak warisan tapi apa? Hibah. Maka di sini gimana kalau satu yang nggak dikasih, alasan masih untuk hidup orang tuanya mungkinnya, ya dia zalim, Mak. Dia ngasih ke anak fulan hak waris. Kata dia hak waris, padahal itu apa? Hibah. Ngasih fulan hadiah, hibah. Ngasih fulan hibah. Yang satu enggak dikasih. Alasan apa? Untuk zalim. Lah kenapa zalim? Hadisnya ma'ruf, sahabat Nabi kita wasallam, dia mengatakan inna abi nahalani arda. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya bapakku ngasih aku sebidang tanah. Dan enggak ngasih ke untuk saudara-saudaraku yang lain. Abiku mau ngasih ke saya karena cintanya bapak saya dengan saya. Tapi apa kata uminya? Tapi umi saya melarang dan dia mengatakan iti Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW dulu.
Fa inni lam asyhad ala zur, karena aku nggak mau bersaksi untuk kedustaan, aku nggak mau. Maka apa? Datanglah dia kepada Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, ana halta, apakah engkau telah memberikan untuk yang lain bidang tanah yang lain? Wa qala la ya Rasulullah, enggak wahai Rasul. Apa kata Rasul? Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, engkau mau kak semua anak-anak kau semuanya berbakti? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Kalau begitu apa? Kasih semuanya. Enggak boleh yang lain dikasih, yang satu ditahan. Berarti gimana? Di sini aslinya bukan hak waris, tapi apa? Hibah. Waris itu diberikan setelah meninggal. Nah, hibah nggak boleh kalau kita zalim. Semua harus dikasih. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dalam penyerahan hak waris dari sebelah istri tapi surat-suratnya atas nama suami? Wallahu a'lam. Anda enggak tahu. Mungkin punya istri tapi atas nama suami. Sekarang banyak model kayak gitu. Mobil punya suami yang bayar pakai uangnya suami atas nama istri. Itu hak warisnya apa? Allah alam. Nanti coba ana pastikan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Jika ibu dan bapak cerai dan udah punya anak cowok dan cewek, itu lebih baik ikut bapak atau ibu? Ustaz, jika ibu dan bapak cerai dan udah punya anak cowok dan cewek, itu lebih baik ikut bapak atau ibu? Oh, anak-anaknya mereka. Taib. Hakul hadana disebutkan oleh para ulama, hak asuh anak itu kalau sebelum balik ikutnya ke siapa? Ibu. Setelah sudah balik, Pak, ada hakul khiyar, ada hak pilihan untuk anak kita. Harus ditanya, Pak. Jangan dikompor-komporin. Udah sama anak aja, sama umi aja, sama bapak ya nggak boleh. Ada hakul khiyar, hak apa? Pilihan. Nak, mau ke bapak atau mau ke ibu? Ke bapak lah, kasih ke bapak. Ke ibu lah, kasih ke ibu. Itu namanya hakul khiyar, hak pilihan. Kecuali dalam kondisi kalau suami istri cerai, suami pergi jauh. Ini kata para ulama, maka anak ngikut kepada bapak. Kenapa? Karena di situ akan banyak sekali tentang masalah nafkah untuk biaya sekolah, biaya makan. Kalau jauh, Pak, nggak tahu biaya sekolah, nanti sikit-sikit ngabarin kan capek dan sebagainya. Nanti harus biaya SPP, biaya buku dan sebagainya. Maka di sini kata para ulama, kalau jauh maka anak ikut bapak. Dan ini mazhabnya Syafi'i. Jadi seperti itu. Tapi kalau Prabu mulih inilah, maka sebelum balik ikut ke siapa? Ibu. Karena memang mau nggak mau, Pak, banyak kebutuhan anak itu ada di ibu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah balik ada hakul khiyar. Pun kalau seandainya dia sama ibu, jangan sekali-kali ditahan. Kita ini muslim. Kita hidup bukan untuk ego kita. Kita hidup untuk siapa? Allah. Anak ada kawan, Pak, Masya Allah. Sama satu pondok, satu kampus kami, sampai sama-sama satu sekolah. Cuman beliau ini lebih tinggi di anak satu angkatan. Beliau sampai curhat sama anak, sampai nangis, Pak. Kakak kelas. Dia minta pendapat anak, gimana Amya, anak ini udah nikah, udah punya anak, kami cerai qadarullah wa ma syaa fa'al. Sampai anak ini balik ke Bandung tidak bisa lagi untuk jumpa anak-anak. Sampai kayak gitu. Istri anak ngelarang, mertua anak ngelarang anak jumpa dengan anak. Masya Allah. Masa iya? Anak bilang, iya kata dia. Apa solusinya ya? Anak datang mau nggak mau atau harus ke mahkamah, ke pengadilan agama laporkan. Mau nggak mau itu, Pak. Nah, kita udah cerai dengan istri kita, semisal kondisinya, jangan dilarang. Nggak boleh, Pak. Kita kalau orang tua yang bagus, kita ngomong, nak, kamu belum nelpon loh bapak kamu. Kita laki-laki, nak, kamu belum nelpon ibu kamu, telepon sana. Walaupun udah cerai kita nih, itu ibu kamu. Ana ingatkan, Pak, kalau nggak percaya, ada santri-santri kita ini yang udah lepas gitu ya. Ana udah ngomong, bapak antum nih, bapak kamu ini, bapak kamu. Nggak boleh lepas, nggak bisa. Ikut sama ibu kan, telepon orang tua, cari gitu loh. Nggak bisa, Pak. Ana sampai sebutkan ada darah di daging, di daging antum tuh ada darah di situ. Darah siapa? Darah bapak kita. Tiba-tiba kita nggak mau nelpon, nggak mau ngubungin, nggak mau apa, nggak boleh. Sampai keberkahan ilmu kita itu ada di siapa? Doa bapak kan? Atau sama doa ibu. Tiba-tiba kita nggak mau apa? Nggak mau nelpon, nggak mau hubungan, nggak boleh.
Jadi ikut yang sama siapa? Sebelum balik ikut sama siapa? Ibu. Setelah balik tergantung kondisi. Pilihan hakul khiyar. Jadi seperti itu. Ada Pak beberapa anak. Dan itu bukan tabu untuk dinasihatin. Bukan tabu dari kecil Pak harus dinasihatin. Sebelum besar nanti udah nggak mau hubungan sama bapaknya. Itu susah. Selagi masih kecil itu harus dikasih tahu Pak. Itu perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bishawab. Waalaikumsalam Ustaz. Abdullah bin Ubay meninggal karena apa? Allah alam. Karena sudah takdirnya. Anda nggak tahu. Oh, afwan. Siapa tahu mungkin dibunuh ceritanya atau apa. Anda nggak tahu ya. Allah alam. Tapi udah takdirnya, udah ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya maka nggak bisa dimundurkan atau dimajukan. Naam. Waalaikumsalam Ustaz, boleh tidak kita mengeraskan bacaan surat pendek di surat sunnah pada waktu siang hari? Boleh. Surat pendek Al-Fatihah boleh. Tapi afdalnya sir. Afdalnya apa? Sir. Yang kita jaharkan itu dalam solat wajib, maghrib, isya sama subuh. Sunnahnya boleh. Solat apa? Tarawih. Boleh. Sunnah bukan tarawih? Sunnah. Solat malam sunnah. Abdullah bin Mas'ud sampai putus asa salat dengan Nabi kita Muhammad SAW, hampir mau dibatalkan karena baca Al-Baqarah 1 juz, 2 juz, 3 juz, loncat An-Nisa, balik lagi Ali Imran, semua 1 rakaat 5 juz. Dari mana Ibnu Mas'ud tahu? Kecuali Nabi jaharkan. Jadi boleh dijaharkan tapi afdalnya sir. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam Ustaz, apakah termasuk sunnah memakai sendal ke dalam kamar mandi atau toilet? Tidak sunnah. Tidak ada sunnahnya. Karena tidak disebutkan dalam satu pun riwayat seperti itu. Tapi biasanya orang-orang zaman kita sekarang untuk lebih bersih, tidak langsung najis itu nempel dengan tubuh. Itu saya biasanya. Tapi selebihnya bukan sunnah. Dan kalau kaki kita terkena najis cukup disiram saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam Ustaz, minta nasihatnya Ustaz agar terhindar atau menghilangkan penyakit hati seperti dendam, ria, ujub dan lainnya yang kerap kali muncul walaupun sudah berusaha menghindar. Barakallahu fikum. Baik. Penyakit hati itu memang susah ya akhi. Ria, sum'ah, hasad, baghdha, kebencian itu la yaslam minhu ahad. Enggak ada yang selamat hatta ulamanya. Ibn Taimiyah mengatakan tentang hasad, penyakit hati. Beliau mengatakan yang namanya penyakit hasad itu kena kepada seluruh manusia. Fal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Orang mulia dia akan sembunyikan hasadnya, dia sembunyikan enggak mau. Tapi Pak ada sedikit hasad, langsung dia sembunyikan, langsung dia hilangkan. Antum tahu Pak kenapa terjadi fenomena fulan sama fulan bertengkar gara-gara hasad? Terjadi Pak. Ana udah sampaikan kemarin Pak. Antum tahu Yahya Dzuhli sama Bukhari? Terjadi enggak pertikaian besar? Terjadi Pak. Bukhari ditahdzir oleh siapa? Yahya Az-Dzuhli. Ahmad ibn Hanbal dengan siapa? Dengan Al-Harithi. Al-Imam Malik dengan Ibnu Abi Dhi'ib. Sampai Ibnu Abi Dhi'ib. Imam Malik Pak ma'ruf bukan? Kenal kita semua. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Berfatwa ketika itu ada fatwa beliau mungkin agak fatal. Karena ada satu hadis al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Imam Malik Pak menyelisih hadis Nabi tadi. Apa kata Ibnu Abi Dhi'ib? Ustutiba min Malik wa illa duriba unuku. Dia harus bertobat kata Ibnu Abi Dhi'ib. Kalau Malik enggak bertobat, penggal kepala dia. Imam Malik Pak begitu sama Ibnu Abi Dhi'ib. Dua-duanya ini sama-sama ulama besar di kota Madinah. Bayangkan Pak itu. Dan ulama yang lain semisal Abu Hanifah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Terjadi Pak pertikaian seperti itu terjadi di antara ulama terjadi. Kalau ulama saya bisa seperti itu, apalagi orang awam. Maka fal karimu yukhfi, orang yang mulia sembunyikan. Kalau ya Allah. Paling gampang itu Pak kata para ulama, hidup kita untuk siapa? Untuk Allah. Tidak ada kebencian kita sama orang. Orang dapat kenikmatan, orang dapat ilmu yang lebih banyak. Kita nggak bakal marah. Kenapa? Hidup kita untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk mata manusia. Misalnya, oh fulannya followers banyak. Ya apa salahnya dia followers banyak? Toh juga kita hidup untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama, ingat
fungsi kita hidup ini untuk melihat manusia ataukah untuk melihat amal kita jumpa dengan siapa? Allah. Makanya antum sering-sering menyebutkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah salatku bukan untuk yang lain, untuk siapa? Allah. Jadi enggak ada riya di situ, enggak ada sum'ah, enggak mata manusia. Wa nusuki, sesembelihan saya, sesembelihan ini Pak biasanya terikat dengan kekayaan bukan? Ya fulus, ada fulusnya Pak. Sampai apalagi Masya Allah sapi-sapi yang besar dan sebagainya. Ingat balik-balik lagi itu untuk siapa? Allah SWT. Wa mahyaya, dan secara umum kehidupan saya, kehidupan kita untuk siapa? Allah. Kematian kita juga untuk siapa? Allah. Hidup saya bukan untuk fulan, mati saya juga bukan untuk fulan. Untuk siapa? Allah. Itu lebih mudah Pak untuk menata hati kita. Makanya ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kalau nggak salah udah sampaikan di sini Pak. Dia datang ketika Nabi SAW sedang apa? Bermajelis. Datang bawa sendal, ditenteng sendalnya. Dalam kondisi habis berwudu jatuh apa? Air wudunya. Nabi lagi bermajelis, telat datangnya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, saya telah alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul untuk kalian orang penduduk surga. Muncul fulan. Oh, datangnya telat Pak, kajian. Hari kedua, kajian lagi. Nabi mengatakan, Nabi lagi kajian. Tiba-tiba Nabi mengucapkan, ya telah alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul untuk kalian orang yang penduduk surga. Muncul lagi, telat lagi kajian. Hari ketiga juga sama. Ya telah alaikum rajulun min ahlil jannah. Sampai akhirnya Pak, Masya Allah, Abdullah ibn Amr penasaran. Abdullah ibn Amr bin Al-As penasaran dengan ibadah dia, apa yang membuat dia masuk surga. Sampai ngekor dia 3 malam berturut-turut. Ternyata wala siyam wala sholah, nggak ada qiyamul lail, nggak ada sholat malam, nggak ada puasanya, nggak ada. Kecuali dia terbangun sebelum subuh sebentar saja dan dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mengucapkan itu saja Pak sebelum subuh, habis bangun dia sholat subuh. Kajian telat-telat. Sampai Abdullah bin Amr bin As mengatakan, amal apa yang bisa membuat engkau sampai Nabi mengatakan hal seperti itu? Apa kata dia? Kama ra'ait. Amal aku nggak ada apa-apanya. Abdullah bin Amr bin As sudah putus asa, pulang Abdullah bin Amr bin As. Dipanggil lagi. Ya Abdullah, ta'al. Wahai Abdullah sini. Panggil lagi. Tapi ada satu hal kata dia. Ma bitu lailatan. Tidaklah aku tinggal satu hari satu malam, kecuali di malamnya aku hilangkan kebencian, hasad, wala aghusyu fil muslimin, dan aku enggak menginginkan ada sedikit pun menzalimi kaum muslimin di malam saya. Di malam hari aku hilangkan hasad, kebencian untuk mereka semua, dan aku mencintai seluruh kaum muslimin. Apa kata dia? Hakadha ma qadirna alaih. Kata Abdullah bin Amr, inilah yang kami enggak mampu. Urusan apa? Hati. Makanya Pak, mau nggak mau dia harus tahu hidup kita ini untuk Allah. Makanya disebutkan kita ini bakal selamat. Kita Pak, nggak ada yang selamat di hari kiamat kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang apa? Selamat. Nah, wallahu alam bissawab. Salam Ustaz, itu wajib atau tidak untuk ikut bapak? Anda wajib, pilihan lah. Kalau mau ikut ibu, ikut ibu. Tapi telepon bapak, hubungin bapak kita. Jangan Ana itu sampai sekarang Mbak ya, kalau antum mau tahu, Ana itu sering ada masanya Ana tuh nggak nelpon Umi Ana. Nelponnya itu lagi kajian. Nelpon ketika apa? Di mobil. Beberapa kali kayak gitu. Dan bahkan Ana nggak nelpon Umi Ana, istri Ana ngomong, "Bang, telepon bunda bapak itu, telepon." Diingetin, Mbak. Alhamdulillah ada istri kita yang ingatkan. Kalau nggak kadang-kadang kita lupa. Kalau bisa setiap hari itu kita apa? Kita telepon, tanya, telepon. Dan kalau udah meninggal, doakan. Antum berbakti sama orang tua dengan mendoakan orang tua. Ana terakhir jumpa sama Abi Ana udah ubahan banyak sekali. Ana udah mikir aja, insyaallah. Ya udah tua bapak kita. Itu kondisi Pak. Sebelum meninggal. Sebelum apa? Meninggal. Ustaz, bagaimana kita bisa menguasai ilmu hadis? Jangan ngantuan. Wallahi hadis itu berat. Allah berfirman, Al-Quran juga berat. Allah berfirman, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Antum santri mau jadi ahli hadis suka tidur, nggak bakal bisa. Syuf, sampai para ulama mengatakan, man talabal ula sahiral layali. Orang yang mau tinggi dalam urusan hadis, sahiral layali. Dia mau nggak mau harus begadang malam.
Ini jam 10 badal isya, Masya Allah ngobrol full jam 10, alhamdulillah waktu tidur. Udah bismillah ma'amutu ahya, nggak boleh. Kalau orang mau bisa jadi ahlul hadis sahirul layali, ke gubuk itu gazebo baca hadis, ke kelas. Kalau anak kan ke kantor belajar Pak, belajar terus. Antum bawaannya ngobrol aja. Kalau disuruh anak-anak kita tuh Pak memang ajib, suruh belajar ngantuk. Coba antum lihat tadi ngecor ngechat, ada nggak ngantuk? Nggak ada Pak, semangat 45. Itu namanya kesini mau jadi tukang, bukan mau jadi apa, ahlul hadis. Ya Allah akbar. Kalau mau jadi ahlul hadis itu jangan ngantuan, sahiral layali, begadang apa malam. Ana selalu, insya Allah ana selalu rutin itu Pak, minimal jam 12 malam baru tidur, rutin. Kalau enggak Pak susah kita ngafal hadis, susah kita mengetahui apa kitab-kitab para ulama. Wallahu alam. Baik. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana cara kita untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta? Bukan mencintai karena takut akan neraka, bukan juga karena inginkan surga, tapi cinta yang benar-benar tulus untuk Allah, karena terkadang ana beribadah karena takut akan neraka. Barakallahu fikum Ustaz. Enggak ada masalah. Kita beribadah karena takut neraka itu enggak ada masalah, karena Rabbnya neraka siapa? Allah. Yang punya neraka siapa? Allah. Enggak ada masalah, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhshawni, takutlah kepada saya. Allah juga mengatakan ittaqun nar, takutlah kalian dari api neraka. Jadi antum beribadah karena takut neraka itu sama saja antum beribadah karena takut Allah. Allah mengatakan di hal yang sama, ikhshawni, takut kepada saya, wattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya wahai ulil albab. Allah juga mengatakan wattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Jadi beribadah karena takut neraka sama dengan beribadah takut apa? Allah. Itu saya kuncinya. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi enggak masalah, Pak, itu enggak ada masalah. Antum beribadah takut neraka karena antum tahu yang punya neraka siapa? Allah. Sampai ada satu hadis Nabi kita mengatakan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api siapa? Allah. Antum Pak ada nyamuk, Masya Allah, antum tepuk-tepukkan, antum kumpulkan, siksa pakai apa? Api. Nggak boleh dibakar, nggak boleh Pak, pakai bakar tuh nggak boleh. Tapi kalau pakai setruman boleh. Itu kan bukan disetrum Pak, tapi itu kan disetrum, bukan dibakar. Tapi kalau dibakar nggak boleh. Kalau diasapin boleh, diasapin boleh, dia mati karena racunnya. Tapi kalau dibakar nggak boleh Pak. Antum nyiksa apa pakai bakar itu nggak boleh Pak, dilarang. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi antum takut neraka sama saya antum takut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bisawab. Ini ada pertanyaan juga tadi dari WhatsApp. Waalaikumsalam Ustaz, ana mau nanya apa hukumnya kalau kita mendorong kawan karena kita mau mengambil soft bagian depan sholat karena utama soft yang depan. Afwan Ustaz, mancing dari pembahasan. Tapi maksudnya dipisah gitu ya? Hah? Oh, kita langsung ke depan, kita pisahkan dua orang. Taib. Itu tidak boleh. Dan ini su'ul adab, zalim. Su'ul adab ini adab yang jelek kepada kaum muslimin. Termasuk adab Jumatan. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, "Tsumma ya'ti ilal masjid, tsumma ya'ti ila shalah." Kemudian dia datang kepada salat, "Fala yufarriqu baina tsnain." Dan adabnya itu dilarang keras, dia itu memisahkan di antara dua orang. Tidak boleh dipisahkan. Jadi nyempil dia ini kan? Tidak boleh. Jadi kita harus tahu adab. Ketika kita nggak bisa masuk di soft yang awal, ya sudah, berarti kita di soft yang kedua. Nggak boleh, kecuali ada agak lapang. Itu pun jangan dipaksakan, Mbak. Kita mengatakan tafassahu, boleh nggak agak sedikit geser? Kalau dia mengatakan enggak, jangan digeser. Sahih Pak, itu kata Allah SWT. Wa idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kita ini dikatakan agak melapang sedikit, maka lapangkan. Maka Allah akan melapangkan hidup kita. Nah, jadi kita minta izin adabnya. Ya akhi, laut samahta antafsah. Kalau engkau boleh, untuk apa? Melapang sedikit, geser sedikit. Maka apa kata Allah SWT? Yafsahillahu lakum. Maka Allah akan lapangkan hidup kita. Karena masih muat. Oh, faddal akhi, faddal. Tapi tiba-tiba antum main aja nggak bisa, Pak, nggak boleh. Ini bukan adab bersama kaum muslimin. Dan bahkan kata para ulama su'ul adab,
adab yang buruk kepada kaum muslimin. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Fadhil kalau ada yang terakhir. Kalau ada. Kita cukup ya. Sampai sini kurang lebih ana mohon maaf. Jadi Pak, tadi masalah orang tua itu kalau bisa dijaga. Ibu kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, Pak. Jangan dijauhkan dari kita, jangan dijauhkan. Dulu pernah nggak bapak, ibu kita jauhkan dari kita? Nggak pernah. Dan kita ini kadang-kadang nggak sadar, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, hidup manusia itu siklusnya, Pak, dha'af, kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan ini kekuatan. Masa muda, Pak. Orang-orang remaja ini kan kuat bukan? Kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah itu nanti lemah dan beruban. Berarti bapak kita, ibu kita semakin tua, lemah lagi, Pak. Termasuk lemah itu lemah akal. Antum tahu kan, Pak, kenapa orang tua ini kadang-kadang perasaannya besar macam anak-anak lagi? Betul, Pak, itu sahih itu. Dan antum perlakukan sebagaimana antum menindak kepada anak antum. Kita kan nggak pernah zalimin anak kita, Pak. Maka jangan zalimi orang tua. Apa permintaan bapak kita, ibu kita, perhatikan. Jangan, bapak ini ada-ada aja minta. Nggak boleh, Pak. Sebagaimana wajar anak kita seperti itu kan. Anak kita, Pak, minta yang aneh-aneh nanti. Udah jam berapa minta keluar. Nanti apa-apa. Kadang-kadang agak aneh-aneh. Makanya kata para ulama, permintaan orang tua selagi dia minta dan itu kita bisa tunaikan. Antum tahu enggak? Ada kisah, wallah ajib. Syekh Sa'ad Al-Atiq bercerita. Jadi ketika itu ada salah seorang bawa ibunya dalam kondisi gila. Dalam kondisi apa? Gila. Terus ketika dia dalam kondisi gila itu, Pak, Masya Allah ajibnya, karena ada sakit, kalau nggak salah tuh lupa, tekanan darah atau apa, lupa. Waktu itu beliau ini cerita, masuklah ke ruang dokternya. Ketika nyampe ke ruang dokter, Pak, Masya Allah, diludahin dia. Tuh anak diludahin. Dilap sama anaknya. Cuman dibilang, Umi gini ini obatnya. Tuh diludahin lagi sama uminya. Sampai uminya itu ngomong, lihat ada Ka'bah, dia mengatakan, "Nak, aku mau berangkat ke sana. Tergila ini. Harusnya, Pak, orang gila, Pak, berangkat nggak ke sana? Nggak mukallaf, nggak usah. Tapi kata dia, iya, insya Allah besok kita berangkat habis berobat. Dokternya nanya, gimana engkau bisa berbakti sama dia sedangkan dia nggak kenal sama engkau? Apa kata pemuda ini? Iya, dia nggak kenal sama saya, tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu saya. Allah haji. Dia nggak kenal sama saya. Itu bukan patokan saya untuk berbakti sama dia. Tapi patokan saya berbakti sama dia gara-gara Allah tahu bahwa dia adalah ibu saya. Itu, Pak, jadi ada orang nih, Pak, nikah sama orang wanita gila, dapat anak itu dia. Anak itu berbakti sekali, Pak, sama ibunya. Itu dalam kondisi gila, bisa berbakti. Dan apalagi kita. Jadi anak itu, Pak, rasa kalau kita tinggalkan orang tua kita jauh dari kita, itu termasuk ukuk, termasuk apa? Durhaka. Tempel terus, Pak, tempel. Anak, Pak, termasuk datang ke sini karena semua saudara-saudara anak semua di Solo. Abi anak di sini. Berangkat anak ke sini. Sekarang, Masya Allah, abi anak kalau udah pensiun berangkat kemana? Ke Solo. Sama abang apa? Anak di sini sendiri, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Insya Allah, karena udah ada abang-abang di sana yang ngurus, kembaran anak yang sana yang ngurus dan sebagainya. Kalau nggak berkah hidup kita. Wallahi nggak berkah hidup kita. Itu kita harus berbakti sama orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.